Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan Ibu Guru lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia tema 4. Nah, kali ini kita akan membahas tentang mengidentifikasi isi cerita. Nah, kita akan mempelajari tentang unsur-unsur cerita karya sastra. Di sini ada yang pertama, unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang menyusun sebuah karya sastra dari dalam, yang terdiri dari tema, tokoh, watak, amanat, latar, alur, dan gaya bahasa. Kemudian yang kedua yaitu unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang menyusun sebuah karya sastra dari luar, yang terdiri dari aspek sosiologi, psikologi, agama, dan kebudayaan. Jadi, unsur-unsur cerita karya sastra ada dua. Yang pertama unsur intrinsik dan yang kedua unsur ekstrinsik. Kemudian, yang selanjutnya kita akan membahas tentang unsur intrinsik cerita. Jadi dalam pertemuan kali ini yang kita bahas adalah unsur intrinsik cerita. In artinya di dalam, ya. Berarti unsur yang ada dalam cerita. Yang pertama yaitu adalah tokoh. Ya. Tokoh itu sama juga pelaku cerita. Nah, di sini berdasar sifatnya tokoh dibagi menjadi satu protagonis. Protagonis itu tokoh yang bersifat baik. Kemudian antagonis, yaitu tokoh yang bersifat jahat. Kemudian tritagonis, yaitu tokoh yang berperan hanya sebagai pelengkap saja. Jadi ketika kalian pernah melihat film Bawang Merah, Bawang Putih, protagonisnya siapa? Bawang putih ya, bersifat baik. Kemudian antagonisnya yang jahat, bawang merah. Nah, itu hanya sekedar contoh saja. Kemudian yang kedua yaitu tentang watak atau sifat. Nah, watak atau sifat tokoh dalam cerita itu bisa kita lihat melalui dialog atau percakapan. Kemudian juga melalui tingkah laku atau juga bisa melalui ekspresi. Nah, dengan melihat ini, kita bisa mengidentifikasi bagaimana watak atau sifat tokoh dalam suatu cerita. Kemudian yang ketiga yaitu latar atau setting. Nah, latar di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama tempat, yang kedua waktu, dan yang ketiga adalah suasana. Latar tempat berarti tempat terjadinya peristiwa. Waktu itu bisa pagi, siang, sore, atau malam. Kemudian suasana bisa menyedihkan, menyenangkan, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah unsur intrinsik cerita yang selanjutnya yaitu yang keempat, ya. Yang keempat yaitu tema. Tema adalah gagasan pokok yang mendasari sebuah cerita. Jadi nanti ada cerita, kita tentukan temanya tentang apa. Kemudian yang kelima adalah amanat. Apa itu amanat? Amanat di sini adalah nasihat atau pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Dan yang terakhir adalah konflik. Apa itu konflik? Konflik adalah
pertentangan masalah yang terjadi antar tokoh. Jadi ketika dalam cerita itu ada konflik, pertentangan masalah ya, nah itu berarti sedang terjadi konflik. Nah, jadi ada 6 unsur intrinsik cerita yang buku kita pelajari hari ini. Sudah Bu Guru jelaskan. Untuk lebih jelasnya akan Bu Guru berikan cuplikan contoh cerita dengan judul Pahlawan Kecil. Nah, kita baca bersama-sama ceritanya. Pahlawan kecil, namaku Ahmad. Semenjak ayahku meninggal, aku tinggal dengan ibuku dan ketiga adikku. Aku sangat sayang dengan mereka. Aku tinggal di desa Sukamaju, kecamatan Sukabumi. Rumahku sangat sederhana, karena aku yang paling besar, aku bertanggung jawab atas semua keluargaku. Setiap pulang sekolah, aku berangkat bekerja sebagai pelayan toko. Walaupun bekerja, aku tetap sekolah untuk menggapai cita-citaku. Aku selalu giat belajar dan bekerja untuk keluarga. Nah, di sini ada penggalan cerita yang berjudul Pahlawan Kecil. Nah, dari cerita ini akan kita identifikasi unsur intrinsik yang ada dalam cerita tersebut. Apa unsur intrinsiknya dalam cerita tersebut? Yang pertama yaitu tema cerita. Tema ceritanya yaitu tentang perjuangan hidup seorang anak. Jadi anak tadi ayahnya sudah meninggal. Kemudian dia belajar bersekolah sambil bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Jadi bisa disimpulkan tema ceritanya tentang perjuangan hidup seorang anak. Kemudian tokoh utamanya siapa? Nah, tokoh utamanya tadi berarti siapa? Ya, Ahmad. Ya, Ahmad ya. Tuh, tokoh utama itu tokoh yang sering muncul dalam cerita. Ya. Kalau diminta untuk menyebutkan siapa tokoh-tokohnya, disebutkan Ahmad, ibu, adik itu ya. Kemudian watak atau sifat. Bagaimana watak atau sifat Ahmad? Oh, ternyata Ahmad itu mempunyai watak sifat penyayang, peduli, dan tanggung jawab terhadap keluarga. Tadi dibuktikan yaitu dengan apa? Membiayai kebutuhan hidup keluarganya dengan bekerja karena ayahnya sudah meninggal. Kemudian kita identifikasi lagi ya, amanat atau pesan. Apa pesan atau amanat yang disampaikan? Yaitu kita harus menyayangi keluarga. Itu amanat atau pesan cerita tadi. Ya. Kemudian latar tempatnya di mana? Di Desa Sukamaju, Kecamatan Sukabumi. Nah, di sini yang ditanyakan hanya latar tempatnya saja. Ya, waktu dan suasana tidak ditanyakan karena tidak dicantumkan. Maka yang disebutkan latar tempatnya saja. Nah, dengan demikian kita sudah bisa mengidentifikasi unsur intrinsik yang ada dalam cerita. Nah, untuk lebih jelasnya, ini Bu Guru memberikan latihan soal. Buka buku pendamping kalian, ya, buka buku pendamping kalian, halaman 31 dan 32. Ya, tema 4 ya, buku pendamping tema 4. Kerjakan soal A dan B. Soal tidak perlu ditulis, tulis jawabanmu di buku tulis. Kemudian foto dan kirim ke alamat link ini. Ya. Dengan mengerjakan soal ini, nanti Bu Guru akan bisa mengukur kemampuan kalian dalam memahami cerita yang kalian baca, ya, dalam memahami cerita yang kalian baca. Sehingga nanti kita bisa melanjutkan untuk materi selanjutnya apabila kalian sudah paham. Ingat, dalam membaca soal cerita tidak perlu tergesa-gesa,
sehingga kita bisa menentukan unsur intrinsik cerita dengan benar. Nah, terima kasih anak-anakku telah mendengarkan dan menyimak video pembelajaran dari Ibu Guru hari ini. Pesan Ibu Guru, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa selalu sholat 5 waktu dengan tepat. Bantulah pekerjaan orang tuamu di rumah. Bijaklah dalam menggunakan HP. Maksudnya di sini HP digunakan untuk mengerjakan tugas saja. Setelah itu berikan kepada orang tua untuk disimpan. Ya. Demikian yang Bu Guru sampaikan, selalu jaga kesehatan dan selalu berdoa kepada Allah. Semoga kita bisa bertemu bertatap muka di madrasah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.